Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, Bapak Dr. Haji Karsono SPDI MM, yang kami hormati PLT Kasubag TU, para kasih dan penyelenggara, serta seluruh jamaah sholat zuhur yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, sehingga bisa melaksanakan kegiatan amaliyah Ramadan 1446 Hijriah di Masjid Al-Ikhlas, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Untuk mengawali kegiatan amaliyah Ramadan ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu tahsin. Mari kita membaca surat Al-Insyirah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhuhrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Acara berikutnya yaitu kultum yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Darujat SPDI. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, Bapak Dr. Karsono SPD MM. Yang kami hormati PLT Kasubag TU Kemenag Kabupaten Banjarnegara. Yang kami hormati para kasih beserta jajarannya, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah. Tidak lupa pula pada seluruh kaum muslimin jamaah sholat zuhur yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama adalah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya nikmat iman, Islam, sehat dan sempat, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan sholat zuhur dan diteruskan dengan kultumnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini, terutama siang atau puasa Ramadan, mendapatkan ridho dari Allah atau diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salam serta salam adalah kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya nanti di yaumul kiamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, di awal tadi saya menyebutkan sebuah ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kurang lebih artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang yang menginginkan rahmat Allah dan hari akhir, dan dia atau orang-orang itu selalu menyebut nama Allah atau asma Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, di ayat awal itu artinya adalah sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah, yaitu suri tauladan yang baik. Lalu apa yang dapat kita teladani pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahwa kita tahu bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling mulia, orang yang paling dijamin surganya, orang yang paling terhindar dari dosa-dosa kepada siapapun. Jadi Rasulullah itu orang yang sangat bisa dikatakan sempurna. Lalu di ayat tersebut memerintahkan pada kita sebagai umatnya untuk meneladani atau mencontoh. Nah, lalu apa yang ada pada diri Rasulullah itu? Ternyata ada sifat-sifat yang perlu kita contoh. Yang pertama adalah Rasulullah itu memiliki sifat yang namanya siddiq. Siddiq atau jujur, atau bisa dikatakan benar. Jadi Rasulullah itu selalu mengatakan perkataan yang benar. Tidak pernah Rasulullah itu mencari kata-kata yang tidak benar. Setiap ucapan beliau itu adalah kata-kata yang benar, kata-kata yang baik, kata-kata yang tidak pernah mencela pada umatnya, apalagi mencela kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis diterangkan yang artinya, wahai orang-orang yang beriman,
Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Bapak Ibu yang saya hormati, di era yang serba digital kali ini ya, kita rasakan satu, alhamdulillah. Tapi di sisi lain innalillah. Kenapa? Banyak dari kita mungkin karena ya jari kita tidak bisa menjaga, ya, jari kita ngemek HP, ngetul HP, tapi meng-share yang informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya. Jadi kita belum tahu sumber kebenarannya, ujuk-ujuk share. Contoh sekarang banyak menjelang Idul Fitri, bahwa Bank BRI itu mengadakan undian mobil. Ternyata setelah dicek tidak ada itu. Nah, kita sudah kadung atau sudah terlanjur meng-share di grup WA teman-teman kita, anggota keluarga kita, yang akhirnya mereka sudah mengeklik ya laman tersebut. Setelah diklik suruh isi form yang banyak sekali itu data diri, dan ternyata di situ penipuan, tidak benar. Nah, jadi kita perlu menyadari atau istilahnya mengoreksi. Jadi setiap informasi yang kita dapat, baik itu berupa ucapan atau tulisan yang di HP, kita telaah dulu, ya. Kita cari tahu kebenarannya. Nah, baru setelah kita tahu kebenarannya, baru kita menginformasikan kepada yang lain. Jadi kita diingatkan janganlah berkata-kata atau menyebarkan informasi yang tidak benar, karena itu nanti bisa berakibat buruk bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, itulah sifat yang pertama yang ada pada diri Rasulullah, yaitu sidik atau benar dan jujur. Kemudian yang kedua, Rasulullah Muhammad SAW itu memiliki sifat amanah atau dapat dipercaya. Ini memang berat bagi kita kalau kita tidak berlatih setiap hari memegang amanah, ya, itu nanti kita akan semena-mena, ya, atau bahkan kita tidak amanah. Contoh, kita dititipi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa harta, berupa istri, berupa anak, bahkan kita dititipi oleh Allah berupa jabatan. Bagaimana kita menggunakan amanah itu dengan sebaik-baiknya? Tentu kita harus meniru sifat Rasulullah Muhammad SAW, yaitu amanah atau dapat dipercaya. Dalam hadis disebutkan yang artinya tidaklah sempurna iman seseorang yang tidak menjaga amanah. Jadi amanah yang kita emban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jaga sebaik mungkin, kita pelihara sebaik mungkin. Jangan sampai amanah yang dititipkan kepada kita malah kita pergunakan tidak baik. Tentunya kalau kita menggunakan harta yang kita dititipkan oleh Allah kepada kita dengan boros, dengan tidak untuk membantu orang lain, dan itu digunakan diri sendiri, nah itu hartanya kurang bermanfaat. Artinya dalam kita menjaga amanah itu kurang sempurna. Karena
sesungguhnya atau hakikatnya itu ada sebagian itu milik orang lain, bukan itu milik kita semua. Jadi kita sisihkan ya sebagian harta yang kita miliki untuk membantu saudara-saudara kita yang kekurangan. Apalagi di bulan Ramadan ini, salah satu yang dicintai oleh Allah adalah gemar bersedekah di bulan Ramadan. Karena pahalanya insya Allah kalau bersedekah di bulan Ramadan akan dilipat gandakan dibandingkan kita bersedekah di bulan-bulan selain Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu Rasulullah juga memiliki sifat yang ketiga, yaitu fatona atau pandai dan cerdas. Ya. Pandai dalam hal duniawi memanglah sangat dianjurkan, Bapak Ibu yang saya hormati. Kita itu diberikan oleh Allah sebuah hati, otak, pikiran, raga yang sehat. Tentunya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk selalu mengasah kecerdasan kita, yaitu dengan selalu belajar dan belajar, sehingga dalam kehidupan yang serba maju ini kita tidak merasa ketinggalan. Namun dalam kecerdasan kita, ya, ketika kita sudah memiliki kecerdasan atau kepandaian, janganlah kita malah menjadikan sombong. Ya, karena kalau orang yang biasanya cerdas itu biasanya orientasinya, kalau yang imannya itu tidak kuat, itu orientasinya hanya memikirkan dunia. Mereka hanya menginginkan duit dan duit. Dengan kecerdasannya mereka gampang mencari duit. Padahal bukan itu sebenarnya. Ya, dalam hadis disebutkan yang artinya orang yang paling banyak dalam mengingat kematian dan paling siap menghadapinya itu sesungguhnya orang yang cerdas, itu orang yang selalu mengingat kematian dan paling siap menghadapinya. Merekalah yang paling cerdas. Mereka pergi dengan membawa kemuliaan di dunia dan kehormatan di akhirat. Jadi ternyata orang yang cerdas di dunia itu bukan orang yang paling pintar dalam mencari duit. Dalam hadis ini disebutkan orang yang paling cerdas itu orang yang paling sering mengingat kematian dan siap menghadapinya. Nah, tentu saja kita akan mengalami kematian. Untuk itu mudah-mudahan kita selalu siap dalam menghadapi kematian kapan saja itu akan datang, dengan selalu mengingat Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian Rasulullah Muhammad SAW juga memiliki sifat tabligh atau menyampaikan. Jadi perlu kita tiru, kita teladani bahwa apa yang kita punya berupa ilmu, entah itu sedikit, entah itu banyak, tentunya kita harus dapat menyampaikan kepada orang lain, kepada teman kita, dan tentunya ilmu-ilmu yang baik. Dalam hadis disebutkan, barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan ganjaran pahala sebagaimana orang yang melakukan kebaikan itu. Jadi kita janganlah pelit dalam memiliki ilmu, entah ilmu apapun yang itu bentuknya baik, ilmu baik, mari kita salurkan, mari kita ajarkan kepada anak-anak kita, pada saudara-saudara kita, pada teman kita, sehingga mereka bisa dapat memanfaatkan ilmu yang sudah kita dapat. Insya Allah dengan kita selalu memberikan hal yang sedikit dan itu bermanfaat bagi orang lain, insya Allah Allah juga akan selalu
menambah kecerdasan kita, ilmu kita, bahkan harta kita. Dan tentunya kalau sudah Allah itu ridho, tentunya itu semuanya akan baik bagi kita, ya, baik bagi keluarga kita, baik bagi saudara-saudara kita dan masyarakat di lingkungan sekitar kita. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat meneladani sifat-sifat yang ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW, sehingga dalam kita menjalankan hidup atau melanjutkan kehidupan ini benar-benar dituntun atau dipandu oleh sifat-sifat Rasulullah. Dan tentunya kita selalu berlatih setiap hari, selalu mengingat kepada Allah, sehingga Allah lah yang menuntut kita untuk meneladani sifat-sifat Rasulullah Muhammad SAW. Demikian, kekurangannya mohon dimaafkan. Qatamallahil mustata'tum billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya, yaitu mencontoh baginda Rasulullah SAW, baik dari segi perkataan maupun perbuatan Rasulullah, sehingga kita bisa masuk di barisan kedua dari Rasulullah SAW, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum saya tutup, saya pribadi sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya dalam penyampaian. Sebelumnya saya akhiri, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.